Anaknya sebut Aidit tidak merokok. Ternyata ini bukti Aidit itu perokok. Seperti diketahui dalam film G30 SPKI, Aidit atau Dipa Nusantara Aidit ketua PKI itu digambarkan sebagai seorang perokok. Mengutip artikel yang dimuat di situs era.id, anak keempat dari DN Aidit, Ilham Aidit, mengatakan bahwa ayahnya bukan seorang perokok. Ilham menegaskan, Aidit itu tak merokok, namun dalam film itu digambarkan ia sebagai salah seorang perokok berat dengan asap yang mengepul ketika memimpin rapat. Benarkah klaim anak Aidit itu? Mengutip buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang ditulis Julius Power, Jakob Utama, salah satu pendiri koran Kompas pada pertengahan tahun 1964, pernah melakukan wawancara dengan Aidit. Pertama kali berhadapan muka dengan Bung Aidit, yang istimewa ketajaman mata dan roman muka, menunjukkan intelijensi tinggi. Ini mungkin cermin dinamika jiwanya. Dinamika tersebut sewaktu datang pertama ke Jakarta dia salurkan kepada kehidupan berorganisasi, kata Jakob Utama seperti dikutip Julius Power dalam bukunya. Menurut pengamatan Jakob Utama, meski sebagai ketua umum PKI Aidit banyak pikiran sekaligus didera oleh beban pekerjaan, namun dia tampil segar dan jernih raut mukanya. Kata Jakob berdasarkan pengakuan Aidit saat diwawancarainya. Seminggu sekali Aidit rutin berenang. Alasannya kesehatan perlu bagi pemimpin. Kalau pemimpin sakit, bukan saja dia sendiri menanggung akibatnya, tetapi juga organisasi dan masyarakat. Politikus yang tidak berolahraga pasti abnormal. Begitulah kata Aidit ketika diwawancarai Jakob Utama. Jakob tidak lupa mencatat, selama 2 jam wawancara khusus, Aidit banyak merokok dan minum kopi. Salah seorang sekretaris merangkap pengawal pribadinya ikut hadir selama wawancara. Setiap kali dia menyalakan rokok untuk Aidit, "Saya selalu terkejut, karena korek apinya model pistol," kata Jakob Utama mengenang kembali ketika dia mewawancarai DN Aidit. Selain berenang, merokok, gemar musik klasik, dan membaca buku sastra, Aidit senang menulis puisi. Puisinya sejenis puisi poster, kata Amarzan, redaktur budaya harian Rakyat. Julius Power dalam bukunya menulis, Aidit ternyata sejak lama benci kepada Jenderal Yani. Raja naik mahkota, begitu judul sajak yang sengaja ditulis Aidit tanggal 22 Juni tahun 1962. Menyindir pengangkatan Letnan Jenderal Ahmad Yani menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan posisi Jenderal Nasution. Udara hari ini cerah benar, pemuda nyanyi Nasakom bersatu. Gelak ketawa gadis remaja, mendengar si Lalim naik tahta. Tapi konon mahkotanya kecil. Sajak 4 kuplet tersebut, "Ayo, maju terus kawan-kawan, halau dia ke jaring dan jerat, hadapkan dia ke mahkamah rakyat." Begitulah puisi kebencian Aidit kepada Jenderal Yani. Seperti dikutip Julius Power dalam bukunya, Jenderal Ahmad Yani sendiri akhirnya jadi korban penculikan dan pembunuhan G30 SPKI. Aidit disebut terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut, bahkan dianggap jadi dalang. Tapi nasib Aidit juga tak kalah tragis. Dia mati diberondong peluru oleh Kolonel Yasir Hadibroto, perwira Kostrad yang berhasil menangkap Aidit. Aidit mati di dekat markas sebuah kesatuan tentara di Boyolali, Jawa Tengah. Konon mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang ada di sana. Sama seperti dialami para jenderal yang dibunuh komplotan Gerakan 30 September di Lubang Buaya yang juga mayatnya dimasukkan dalam sumur tua. Dia diberondong senapan AK sampai habis 1 magasin, kata Kolonel Yasir Hadibroto yang diungkapkan dalam rapat di Pendopo Kabupaten Boyolali pada tahun 1965 seperti dikutip dari Aidit, 2 Wajah Dipa Nusantara, yang disusun tim buku Tempo.